puji Tuhan anaknya lahir. Terus gue kayak langsung wah seneng banget gitu, kayak wah gila gue jadi bapak, semuanya selamat, puji Tuhan. Oke, jadi kita mengungsi dari hujan dan kita akan lanjut lagi tentang proses kelahirannya Leandro. Jadi gue benar-benar galau kayak datang apa enggak ya gitu. Kayak karena nggak tahu juga kayak bakal hari itu apa enggak. Udah pasti hari itu, kan udah dibilang mau dikeluarin. Udah pasti Cuman jadinya. tinggal jam berapa aja nungguin Ya, itu ya, suntik ya. paru bisa apa enggak. Udah Ya, pasti, ya, hari ya. itu udah pasti. Benar. Jadi Sudah tidak bisa, anaknya sudah bersemangat. ya, jadi anaknya sangat bersemangat ya. Terus akhirnya ya enggak gitu kayak. Terus gue kayak, "Iya deh, udah gitu." Dan waktu itu triggernya gara-gara mertua gue ngelihat Olive terus dia nangis gitu kayak, "Duh, gila itu Olive kuat banget ya, bisa kayak gitu." Terus kayak gue jadi ikutan nangis terus kayak, "Udah lah ya, udah gue balik aja deh gitu. Ya mau ketinggalan atau enggak, tapi pasti Coba gua di sana dulu aja. coba dulu deh gitu loh. Kayaknya masih ada harapan deh gitu." Ya udah akhirnya gue nelfon klien gue gitu. Terus ya of course nggak diangkat, orang itu jam 5 pagi. Ya semua orang juga masih tidur. Terus gue chat apa nunggu nggak dibales. Ya lagi-lagi karena masih pagi. Akhirnya ya udah deh, bodo amat, gue beberesnya gue berangkat lagi ke airport. Jadi gue inget jam 6 tuh gue jalan ke bandara. Jadi gue mikirnya kayak ya udah gue berangkat aja ke bandara. Kalau nanti tiba-tiba di tengah-tengah si klien gue ini nggak bilang oh nggak bisa, sorry harus jalan trainingnya gitu, ya gue Nggak balik lagi. balik lagi ke kota. Tapi kalau nggak ya udah gitu. Dan untungnya ya gue sangat bersyukur sih punya klien yang sangat pengertian. Dia kayak oh ya udah, bentar ya kita diskusi internally dulu gitu. Terus 15 menit kemudian dia bilang oke, nggak apa-apa, silahkan lo balik aja, nanti kita atur gitu. Begitu dia itu gue langsung buka aplikasi tiket, langsung gue beli tiketnya gitu. Gue beli flight yang paling dekat saat itu juga, yaitu Garuda jam 8.35 WIB gitu. Jadi tadi udah mau ngejar yang jam 7.55, tapi nggak kayak kehabisan gitu karena itu udah jam 7-an. Akhirnya gue dapet yang 8.35. Saya udah ke bandara setengah sadar, udah sambil video call juga sama Olive. Waktu itu udah di take over sama nyokap gue ya, karena si Olive udah nggak bisa banyak ngomong juga, udah ngap ya. Ya orang kan dikasih, kalau di Singapura itu biasanya standarnya dikasih itu laughing gas. Jadi yang kayak gas yang penenang gitu loh, yang bikin ketawa. Iya. Terus tapi itu lu tuh mesti napasnya kayak ya bener-bener lu kayak bener-bener fokus gitu loh, napas-napas, mesti mengatur napas. Lah gue kayak udah kontraksi udah kayak gimana, itu aja gue nggak mau gitu, kayak pereda nyeri yang laughing gas aja gue nggak mau, kayak gue nggak mau mikir, apalagi suruh ngomong yang kayak menceritakan lagi ngapain apa gimana. Iya. Tidak. Jadi ya pokoknya ya lu urus lah, lu mau bagaimana terserah gitu. Betul. Dan waktu itu kayak dokternya ya kamu juga kayak udah mulus banget. Terus nunggu dokter. Terus ya tinggal nunggu dokter sih waktu itu. Dokter objinnya udah siap waktu itu, tinggal terakhir nunggu dokter anak. Iya. Dokter anaknya belum, karena kan anaknya prematur nih. Jadi harus banget ada dokter anak yang khusus buat prematur kalau di sana. Jadi nggak kayak asal ada panggil aja dokter anak di mana gitu, nggak. Jadi kayak mereka nyariin dokter langsung yang emang spesialis neonatal, yang newborn lah di Singapura itu. Terus dokter anaknya itu yang belum datang karena kan kita nggak janjian nggak gimana ya, dokter anak kita bahkan nggak milih, nggak apa gitu. Baru mau ngecek dokter sudah kejadian gitu. Baru mau tuh rumah sakit, waktu itu udah ada jadwal tuh rumah sakit, udah ada jadwal mau nyari dokter, tapi belum sempat kejadian. Karena kan kita awalnya target lahiran November, Oktober lah ya, siap-siap gitu kan. Iya. Minggu itu sebenarnya udah siap-siap, pertengahan September itu, akhir September. Ya udah, jadi di sisi gua ya gua video call, oke, udah. Maksudnya aku bahkan nggak tahu kamu udah mau terbersit untuk balik, gue kayak udah menerima aja udah.
ya udahlah, soalnya udah gak bisa mikir juga. Iya. Terus kayak, hah kamu lagi di mana, mau OTW bandara, hah? Iya, benar. Sempet kayak gitu kan. Benar, dan pas lagi video call lagi yang kamu lihat aku kayak aku lagi udah mau boarding pesawat kan di bandara. Iya. Ya. Terus ya udah akhirnya untung pesawatnya on time. Terus ya sampai bener-bener mau take off ya gue chattingan terus sama nyokap gue gitu. Nyokap gue update aja terus kayak oke, dokter udah datang. Terus apa? Nah nyokapnya dia kebetulan tuh sangat into dokumentasi. Iya benar. Untungnya di dia, jadi kayak di update terus, di Iya. fotoin terus dari segala angle. Jadi gue tuh bisa melihat ke kanan, ke kiri, nanti begini. Benar. Ya terus ada satu hal yang kayak sebelum gue take off banget kayak, "Ma nanti tolong pas lagi lahiran mama deket sama Olive gitu." Karena dari zaman apa ya, kita udah janjian, kamu udah bilang kan kayak kamu awas lo ya gitu. Kita bahkan sempat ngata-ngatain Iya. orang kayak Iya. "Ih, parah banget dia tuh orang sibuk kerja sampai nggak bisa nemenin istri lahiran gitu." Iya. Kita berapa kali ngata-ngatain kayak gitu. Benar. Ya, semi serius nggak serius sih maksud Iya tuh kayak gitu. Ih parah banget sih kok ada orang kayak gitu. ya gitu. orang kayak ya karena berapa kali orang kayak yang Iya. leader-leader gitu kan, berapa kali kita bukan cuma satu orang, waktu itu kita sempat dengar cerita beberapa orang yang Iya. kayak ya gue Skip. tuh saking ininya gue nggak bisa nemenin istri gue lahiran gitu. Iya. Kayak Dan ternyata gue lah ngapain orangnya. sih? Iya. Ternyata gue Ternyata kejadian di kita gitu. Tapi yang paling waktu itu emosional tuh kayak ya gue udah janji kalau nanti pas lagi lahiran ya at least Olive punya orang yang tangannya bisa dia remas gitu. Dan ya remaslah tangan gue gitu. Karena gue nggak ada, gue suruh nyokap gue tolong ya nanti mama deket-deket si Olive gitu. Jadi kalau si Olive butuh ada yang dipegang bisa pegangan gitu. Ya that's the least I can do lah saat itu gitu. Jadi of course ya kalau ditanya pastilah ada rasa bersalah gitu ya, kayak kok gue nggak bisa ada di situ. Regardless anak gue lahir 2 bulan lebih awal dengan situasi yang tidak bisa diprediksi gitu. Karena semalam sebelumnya gue kira kayak akan Baik-baik baik-baik saja. aja gitu. Jadi kayak waktu gue naik pesawat tuh ya itu satu ada guilt gitu. Kenapa gue nggak bisa ada di situ? Terus juga ada worry ya, kayak kita nggak tahu. Coba deh lu yang nonton di sini ya, lu googling bayi prematur. Tuh kayak lu akan dapat gambar-gambar yang kayak bikin lu kayak oh my god, ini kalau kejadian di gue tuh kayak sedih banget gitu. Anak gue lahir dengan keadaan kayak gini gitu. Kecil, badannya penuh selang gitu. Lo googling resiko bayi prematur, you will see all the things that lo nggak mau itu kejadian di anak lo gitu. Resiko inilah, resiko itulah. Wah, kayak bener-bener ada worry-nya juga gitu loh. Ya belum lagi kalau Aku bahkan belum sempat mikir kayak gitu loh, karena bener-bener udah agak mikir. ya kontraksi gimana. Iya. Nggak ada mikirin kalau bayi prematur gimana apa segala gitu. Jadi bisa dibilang mungkin singkatnya di pagi itu dia physical battle, gue mental battle banget Iya, sih. iya benar. Dan yang paling berasa waktu gue akhirnya pesawatnya take off dan tidak ada wifi, gue nggak tahu apa yang terjadi gitu. Gue nggak tahu ketika gue pesawatnya landing dan gue bisa akses internet, gue masih punya istri apa enggak? Istri masih punya hidup apa enggak? Yang iya masih hidup apa enggak? Terus kayak anak gue bisa lahir dengan selamat apa enggak? Gue nggak tahu gitu loh. Jadi kayak gue tuh biasanya kalau di pesawat tuh kayak pasti produktif lah kalau nggak baca kerja atau apa gitu. Pasti banget. Jadi bahkan kalau kita pun sebelahan, kita juga kadang nggak Iya. ngobrol kayak, oh dia masih mau kerja, mau ngapain, baca. Iya. Gue mau tidur, mau nonton, mau Benar. makan gitu. Kita biasanya ngobrol kalau lagi makan bareng aja di pesawat. Tapi Iya. kayak kalau udah masing-masing kayak dia sangat tidak produktif lah. Dia mah nonton tidur gitu. Baca Kalau juga kadang-kadang. kadang-kadang. Tapi kalau- nggak yang full produktif. Gue kayak ya menikmati aja. Benar. Kalau gue kayak full kerja gitu kayak. Ya of course hari itu gue masih punya banyak kerjaan tapi kayak gue udah nggak kepikiran karena selain ngantuk ya worry. Bahkan biasanya minimum gue dengerin podcast, gue nggak dengerin podcast. Gue cuma ngelihat aja ke luar gitu, ke jendela. I think that's the perfect time untuk mendeskripsikan gue bener-bener berserah sih. Karena saat itu kayak nggak ada yang bisa gue lakukan, nggak ada yang bisa gue bantu gitu. Gue cuma bisa berdoa gitu. Literally berusaha aja nggak bisa saat itu gitu. Gue bahkan nggak bisa di situ nemenin dan ngasih semangat gitu. Jadi kayak literally yang gue bisa lakukan cuma berdoa. Gue berharap semuanya baik-baik aja gitu. Jadi kayak wah benar-benar gue kan orang yang kayak sangat suka memperjuangkan sesuatu gitu. Jadi kayak wah kalau ada masalah apa gue take ownership, ini gimana gue menyelesaikan masalah ini. Jadi benar-benar kayak harus sangat berserah dan berpasrah tuh wah gila sih. Apalagi ya kalau misalnya untuk urusan kerjaan ya
itu kayak ya udahlah gitu. Wah, ini gue keterima nggak ya kerjaannya? Ini gue di approve nggak ya gitu. Tapi lu masih bisa ya, saking meskipun lu galau-galau lu masih bisa ngapa-ngapain kan. Benar. Mental capacity-nya berapa persen sih yang kepake gitu. Benar. Ini mungkin mental capacity 100% sampai udah nggak bisa Iyalah. bener mikir yang ngapa-ngapain lagi gitu. Benar. Dan itu kan kerjaan. Oh, sekarang kan kayak anjir pasrahnya menyangkut hidup orang-orang yang terdekat buat gue gitu. Jadi ya udah begitu akhirnya pesawatnya landing, langsung gue buru-buru nyalain internet, langsung kayak banyak banget video foto masuk gitu. Teks yang paling pertama gue baca yang dari nyokap gue, puji Tuhan anaknya lahir. Terus gue kayak langsung wah seneng banget gitu, kayak gue langsung liatin videonya gitu, kayak videonya Leandro nangis kenceng banget nangisnya gitu. Kayak oh my god gitu, karena kan ya jangan-jangan lahir terus pas habis lahir nggak ada suara tangisan terus ternyata mati gitu kan, gitu nggak ada. Ini pas lihat kayak wah gila gue jadi bapak, semuanya selamat, puji Tuhan gitu. Gila. Terus langsung telepon waktu itu kan, Teo bandara langsung telepon aku. Iya. Terus gue nya udah lagi kayak waktu itu perasaan gue cuman lebih kayak wah lega, akhirnya semua sakit itu terangkat. Ya. Udah kayak ya bisa napas dulu. Anaknya juga kebetulan karena anaknya prematur, gue juga nggak bisa pegang, nggak bisa IMD. Ya. Ditaruh di dada gue sebentar, paling cuman 1 menit, 2 menit, terus langsung dibawa ke NICU. Terus ya udah gue jadi nggak bisa ngurusin, nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuman kayak ya zen time. Terus bokap nyokapnya dia yang tadi nungguin kan belum sarapan juga tuh, semua bangun subuh kan, belum sarapan, belum apa, belum mandi. Ya mereka udah semuanya udah beres, ya mereka pergi juga. Akhirnya bisa teleponan sama dia. Telepon, gue bisa mendengar dari suara telepon itu dia sudah bercucuran air mata dia sambil telepon itu. Wah, we made it gitu. Terus karena dia dengan suaranya yang sangat tulus itu dan bercucuran air mata, gue tersentuh juga. Ya, kamu terharunya gara-gara aku ya? Ya lumayan. Aduh, dia suka gitu deh. Nggak ngerti kenapa, kayak perasaannya agak-agak dingin. Beku Kayak hatinya beku. Tuh kayak gue dari gue duduk sampai gue masuk taksi itu gue nangis terus itu di bandara. Jadi kayak mungkin orang-orang liat gue kayak ini orang kenapa gitu, baru ada yang mati apa gimana. Tapi memang gue tuh kebiasaan, gue kok terlalu bahagia tuh gue nangis. Mungkin terlalu bahagia, bersyukur. Wah, it's unbelievable, thanks to God gitu. Nah, dia lumayan ekspresif dengan perasaannya. Ya, benar. Jadi kayak wah gila sih. Termasuk kayak marah, termasuk sedih, termasuk bahagia, semuanya dia ekspresif. Penting itu, penting. Ya. Kalau gue in general mau apa kayak gimana ya? Oke. Dia hatinya beku. Ya intinya begitu. Jadi bahkan gue kayak menceritakan ini lagi, gue menghidupi lagi perasaannya tuh rasanya kayak damn, that's crazy gitu hari itu. Akhirnya sampai. Kamu lihat aku dulu apa lihat dia dulu? Kayak lihat kamu dulu, kayak nggak langsung bisa lihat dia deh. Di pokoknya gue langsung nyamperin si Olive. Jadi kayak selama di taksi pun gue video call, dan sampai akhirnya gue sampai ke rumah sakit lagi jam 12 kayaknya ya. Dari jam 12 gue langsung ke kamar temu dia. Jadi kayak beneran gue nyalain video call terus sampai akhirnya pas matiin video call pas sudah nyampe dan ketemuan gitu. Terus gue peluk, kayak sumpah dia sudah seger banget sih. Kayak gitu kayak ya kalau habis dari jam 2 pagi kesakitan ya akhirnya dibebaskan. Ya, langsung cari makan, yuk cariin aku makanan. Kis mana cookies, lapar. Ya semalaman nggak makan kan? Iya. So ya begitulah proses kelahirannya Leandro. Ya kita mungkin sempat sharing bit and pieces di sosial media. Dia prematur, juga ada fotonya dulu di sosmed gue. So this is like the full details. It's more like ya buat kita sendiri to share this is to relive ya the moment. Mungkin buat Leandro juga nanti biar tahu. Ya Leandro biar tahu juga kayak gimana proses kelahiran dia. Sangat spesial proses kelahirannya. Ya
sekarang melihat kepribadian dia nggak heran dia segitunya pengen keluar lebih awal ya. Kalau saya mau ya saya mau. Iya, anaknya energetik dan bersemangat. Full of character. Betul. So yeah, that's the story. Proses kelahirannya Leandro sekitar setahun yang lalu. Maybe nextnya nanti kita bahas ya gimana perjalanan kita mengarungi setelah dia lahir. Karena setelah dia lahir tidak langsung kita bisa pulang 2-3 hari setelahnya, menyambut kedatangan skin to skin, latching. Apa itu semua tidak ada itu. So that's another Kita thing save for the next kita time. bahas for the next conversation.